DKI. Udah nggak layak lagi sebetulnya. Kenapa nggak pakai cek lingku? Harusnya kerjasama dong, cek lingku sama Pemda DKI sama Tangerang Selatan. Nampaknya udah nggak manusiawi, kasihan. Tarifnya sama, bahkan 5.000 lebih mahal. Lebih mahal tarifnya. Kalau cek lingku itu kan 3.500 bersih, teratur. Ini kan? Iya. Sudah. Oke, kita mulai lagi. Ini dari High Fresh Rempoa. High Fresh Jalan Rempoa. Aku mau naik bus feeder, bus pengumpan. 1Q atau Q1 gitu. 1Q atau Q1 ke arah Blok M dari Rempoa. Rempoa itu dekat Ciputat sih, dekat tanah aku jalan veteran Bintaro ya, Bintaro jalan veteran terus Rempoa. Nah, aku di sini tuh Hyper, bukan Hyper deh, High Fresh Supermarket, salah melulu. Nyari yang aku tuju nggak dapet, ya udah jalan kaki aja ke arah Pangkalan bus feeder bus. Busnya di operasionalnya di kawasan Jakarta, seluruh Jakarta, ada Jakarta Selatan ini. Nah, dia dari Rempoa, nah itu bus, itu bukan merah, ya busnya. Tapi agak jauh sih jalannya, tapi nggak apa-apa, enjoy aja jalan kaki, panas terik matahari. Yang penting enjoy, jaga stamina, tetap kuat. Kuncinya cuma itu sebetulnya, jaga stamina, sering olahraga, kuat lah badan. Meskipun usia, kata orang, usia itu hanyalah angka. Yang utama adalah semangatnya, semangat untuk hidup. Ini dia kan bahaya ini, lagi dibetulin sih, tapi bahaya. Nggak ada tanda-tanda lagi dibikin apa, nggak tahu lah. Oh, air atau listrik, nggak tahu. Terik matahari, tapi saya rasa rembulan aja lah. Aja begitu. Yang penting udah minum Pocari Sweat tadi, sama
Nescafe dingin. Jadi badan kuat. Padahal belum makan siang loh aku. Belum makan siang. Hanya sarapan roti sama kopi madu hitam. Madu Sumatera Sumbawa. Jalan. Terik matahari. Berapa derajat nih ya suhunya? Mungkin 35, 36 lagi panas-panasnya. Aku menuju ke Pangkalan bus, masih jauh. Terus setelah masjid itu kayaknya. Nanti kelihatan setelah masjid kelihatan ada bus-bus. Ini jalan yang langsung aku lewatin, jalan kaki. Busnya. Masih jauh. Bapak-bapaknya lagi istirahat. Bikin air ya? Air atau pipa? Oh, kabel. Telkom. Telkom ya. Jadi ada galian Telkom, ada galian air. Nah, jadi saling menggali. Galian Telkom, galian air. Beda-beda sih. Beda-beda. Infrastruktur itu memang harus disiapkan bagi kota-kota. Infrastruktur fasilitas kepentingan umum itu harus dibikin. Kalau nggak dibikin, ya tambal sulam begini nih, kabel-kabel. Ngeri. Ngeri kan? Trotoarnya, naik dulu. Nggak ada trotoar yang datar satu satu landai gitu, satu pijakan nggak ada. Naik turun trotoarnya. Bikin capek sih, tapi ya seninya di situ loh. Seninya di Jakarta ini udah lama banget ya, puluhan tahun begini. Nggak ada standarisasi trotoar, nggak ada. Bermacam-macam, tinggi rendahnya, bentuknya beda ya sama di luar negeri ya, di Eropa, Amerika. Big 2 itu kayaknya mudah mencontoh ke Big 2. Aku bukan ini ya, tapi memang begitu kenyataannya. Big 2 memang dibikin standar luar negeri ya. Lihat deh nanti kalau ada sempat yang kunjungan ke Big 2, amatin itu trotoarnya, landai semua. Sudah landai semua juga, infrastrukturnya, jaringan kabelnya semuanya di bawah tanah. Bawah tanah semua. Kabel listriknya, kabel internetnya. Telepon kan sekarang udah nggak ada, telepon permanen di rumah, di kantor kan nggak ada, kayak jarang banget. Semuanya pakai kopi. Baunya harum. Semuanya pakai kabel bawah tanah. Ini di Big 2 sudah. Nah di sini Jakarta ini kan kotanya kota dulunya kota apa ya? Kota kampung, nah awalnya itu kota yang belum tersedia infrastrukturnya. Jadi bikinnya ya di itu tambah bikinnya. Nah maklum lah, kayaknya masih agak jauh ya, tapi jalanin aja. Yang kuat jauh masih ada busnya nggak sih? Belum kelihatan di busnya. Tunggu dulu, ini kelihatan nanti spill ya, spill.
di spill nanti kelihatan, sebentar lagi kelihatan setelah lampu hijau itu, kayaknya setelah lampu hijau itu, setelah lampu hijau traffic light itu terus ada itu mas perumahan di Jalan Rempoa. Nah itu udah kelihatan busnya, plakatnya udah kelihatan, plakatnya, punggungnya deh, punggungnya bus feeder udah kelihatan. Nah nanti aku naik itu ke arah mana coba, ke arah Bungur. Aku coba ke sana Bungur. Bungur itu di kawasan menjelang Tanah Kusir. Tanah Kusir itu di Jakarta Selatan. Nih, kalau ini tadi kalian kabel, atau kabel apa? Listrik atau apa? Atau fiber? Kabel fiber itu internet mungkin ya. Kalau ini air. Ada dua pengerjaan. Satu kiri, kabel di kiri, kanan di kanan, air. Untungnya nggak sempit, nggak bikin macet. Tapi nggak tahu ya, kalau jam kerja mungkin dari kerja menyempit begini ya agak macet ya. Nah ini bus tuh, kemudian cepet aku ngejar bus biar nggak terlalu lama. Lari aja deh, lari ngejar bus, lari ngejar bus. Ngejar bis. Oh banyak busnya, ada dua bus ini. Tapi ya kita kejar enggak. Ini bus tuh ini. Oh ke arah Blok M. Udah naik. Tasnya dulu di siapin. Air pipanya gede-gede, nyalirin air minum, air pump, air minum. Tapi apakah airnya potable, layak diminum langsung? Belum tentu, meragukan. Kalau air untuk direbus atau untuk cuci, iyalah. Tapi kalau kayak di luar negeri, air langsung diminum belum tentu. Ada jaminan itu airnya bersih. Ini busnya. Bus ini yang membantu aku banyak, karena aku bisa kemana-mana. Bayarnya cuma 3.500, berputar-putar seluruh Jakarta. Ini perbatasan Tangerang Selatan sama Jakarta Selatan, jadi dilayani oleh bus Transjakarta. Bus kecil ini cabangnya lah, artinya untuk pengumpannya. Nanti di kawasan sana ada bus-bus gedenya, namanya Transjakarta. Kalau ini feeder bus, bus pengumpan. Dari orang-orang yang dari ujung-ujung, yang dari agak jauh dari pusat kota, naiknya ini ke arah Blok M, dari Rempoa. Blok M. Nah di Blok M itu, atau sebelum Blok M itu banyak sekali jalur bus yang gede, misalnya seperti di CSW, di sebelum masuk terminal Blok M, CSW itu di situ hubnya, persilangan antara berbagai jalur, mau ke arah kota, mau ke arah Lebak Bulus, mau ke arah Cawang, udah dari situ semua. Mau naik MRT nggak bisa di situ. Nah, Sudirman, Tamrin, Sudirman, Senayan, itu naik bus ini. Jadi nyaman, 3.500
3.500. Aku tunjukin ininya ya, kartunya ya. Kartuku tadi dengan kartuku aku sampai kalau sudah ngisi aplikasi formulirnya nunggu sampai kurang lebih 1 bulan 2 bulan, nanti ada pemberitahuan melalui WhatsApp. Alhamdulillah datang ke kantornya di sana Jakarta Timur, terus tanda tangan, bawa KTP, tanda tangan, udah selesai. Ini membantu sekali ini kartu. Nah, siapa yang bisa mendapatkan kartu itu? Kalau yang di warga DKI, KTP DKI itu khususnya pejabat atau petugas atau pegawai Pemda DKI Jakarta. Terus bisa juga warga yang mendapat fasilitas, ada itu di websitenya ada, atau lansia, apapun ya lansia, apa itu pensiunan atau pengusaha swasta atau apa, itu yang jelas lansia KTP DKI bisa mengajukan minta kartu bebas. Ini free nih, kemanapun dari Rempo sampai ke Tanjung Priok sana utara bisa, sampai Blok M bisa. Nih bisnya, aku bingung aku masuk mana tuh itunya, muter balik, oh masuk ke itu ada hyper berarti kan, lapangan parkir yang luas, dia mungkin masuk situ mungkin. Udah hampir jalan, Pak drivernya udah siap, nah ini bunyi itu tandanya pintu nutup, itu pintu nutup dan pintu buka selalu bunyi untuk peringatan bagi penumpang, hati-hati jangan sampai kejepit. Nah, ada jalan deh, dia pakai apa ya, gigi atau otomatis, masih gigi, ya gigi, agak gigi. Atau busnya yang pakai otomatis, jadi si pak drivernya enak tuh, dingin, aslinya nyumpah dingin. Ini bus ini banyak kameranya ya, jadi nggak bisa sembarangan di sini, banyak kameranya, kerekam nanti kalau macam-macam di sini, kerekam di pihak TJ, dilacak bisa. Ya. Ada tuh kameranya di atas tuh, belum di sana tuh di kaca itu, lihat kan? Nah, kamera di belakang nggak ini juga ya? Oh enggak, cuma di depan. Jadi kalau untuk mencegah ataupun melacak adanya kriminal, pelecehan ataupun apa, kameranya berfungsi. Mungkin teman-teman juga nggak tahu lah peralatan apa yang ada di dalam bus feeder ini. Aku nanti turun di Bungur, ini lurus saja ke arah Tanah Kusir. Ini jalan veteran raya Tanah Bintaro, jalan veteran raya Bintaro dari arah Tanah Kusir. Bintaro kan perdagangan Bintaro. Nanti sebelah depan itu jalan Deplu Raya. Deplu Raya itu yang menghubungkan antara Bintaro dengan Pondok Indah. Deplu Raya itu menghubungkan antara Bintaro dengan Pondok Indah. Itu jalur utamanya di situ. Terus ini terhalang oleh mobil yang mau ke kanan, yang mau masuk ke Deplu Raya. Kalau bus ini lurus terus melewati jalan veteran raya, rumah sakit Suyoto, yang dia Suyoto sekarang rumah sakitnya bagus, lurus terus sampai ke Tanah Kusir. Nanti aku Tanah Kusir lurus lagi ke jalan apa, Bendi ya, sama main di sana dulu. Ada sesuatu yang aku cari, dingin enak, kosong sepi,
kosong. Buka, ada penumpang yang naik, buka. Jadi setiap tanda bus, mau tidak mau ada penumpang atau tidak ada penumpang, harus berhenti, buka pintu, nutup pintu. Itu SOP-nya begitu. SOP-nya begitu. Bukan berarti terus seenaknya misalnya karena nggak dilihat nggak ada penumpang, calon penumpang terus busnya lewat melaju, nggak boleh. Nah itu caranya gimana kok dia bisa tahu? Apa ada yang kontrol? Mungkin ada yang kontrol, kelihatan kan. Jadi si driver itu membuka atau menutup pintu nggak bisa di pada stop itu depan dulu pas stop, makanya dibuka dan ini pas stop kecil pas stopnya, nggak pakai atap. Jadi orang harus ngafalin aja, yang terbiasa naik bus ya udah tahu lah pas stopnya di mana udah tahu, udah hafal. Kenapa tidak dikasih halte? Ya nggak tahu ya. Nggak dikasih atap, nggak tahu lah. Itu mungkin kebijakan dari pengelola ini, terlalu banyak biaya kali. Atau menghindari dipakai oleh pedagang asongan. Biasanya kan terus nempel di situ, mengganggu lah kalau jalannya di pinggir jalan, busnya nggak bisa lewat. Nah ini di Blue Raya di kanan. Blue Raya itu menghubungkan Bintaro Jaya, bis ada Jaklingko itu biru. Jaklingko itu biayanya juga 3.500. Ini di bawahnya asuhan Transjakarta ini. Itu hebat ke Pemda DKI itu, hebat, menyenangkan warganya. Aku suka naik umum dulu, santai, relax, adem, aman, bisa melihat kanan kiri, nggak stres, nggak harus parkir, nggak harus mengeluarkan biaya bensin. Yang penting ngafalin rute, kan ada aplikasinya, aplikasi TJ, aplikasi TJ itu bisa dibuka. Jadi kita tahu busnya posisi di mana. Jadi berapa menit aku harus menunggu di situ. Nah itu ke kiri itu Bintaro Jaya, lampu merah itu. Lampu merah depan ini, lampu merah ke kiri itu Bintaro Jaya. Jadi orang-orang yang warga Bintaro Jaya mau nggak mau memang lewat sini, kecuali warga Bintaro Jaya yang kawasan Tangerang Selatan itu ada jalur tolnya bisa masuk dari veteran sini, bisa masuk dari Pondok Indah, bisa masuk dari Bogor, bisa masuk dari Cililitan, bisa masuk dari mana-mana. Itu ada tol outer ring road yang selatan itu ke arah Bintaro Jaya sektor 7. Itu yang orang-orang yang warga-warga yang tinggalnya di sana. Nah itu depan ini. Nah ke kiri itu adalah Bintaro Jaya. Ini namanya jalan kesehatan tuh. Dia kalau jam 5 sampai jam 9 nggak boleh ke sana, harus libur ke sana. Di sini kalau jam 5 sampai jam 9 ada satu arah ke sana. Nah ini agak macet dikit biasanya karena di depan rumah sakit Suyoto itu banyak yang U-turn tuh putar arah balik. Jadi warga yang dari Bintaro mau ke arah Blue Raya nggak bisa ke kanan, harus ke kiri dulu, muter balik. Nah itu yang bikin macet. Nah ini mungkin bisa diatasi, bagaimana caranya, sering mengganggu begini. Tapi dari tahun ke tahun juga begini terus. Nobody cares siapa, nggak peduli. Macet ya bermacet aja, mungkin mikirnya si pengelolanya. Itu padahal dari kasih tanda tidak boleh balik, nggak boleh. Tapi ada yang bantuin. Nah, yang menikmati penghasilan ya si dulunya namanya Pak Uga Cepet, polisi Cepet. Nah ini macetnya di sini, coba lihat ya. Kalau di sana lancar, depannya lancar. Nah, balik tuh, balik kan?
kali antri panen ya, satu mobil 2.000 5.000, berapa puluh mobil yang balik sini, bayangin aja tuh ya kan. Nah, ini nih nah, lancar ya, lancar. Jadi nggak ada. Sama yang sana juga terhalang dari macet di situ. Itu berpuluh-puluh tahun itu yang gitu. Nggak ada yang peduli kan, nggak ada yang peduli, nggak ada yang peduli. Dan ada pembiaran kayak gitu, itu pembiaran. Ini rumah sakit Suyoto sekarang tinggi banget, rumah sakit Suyoto namanya RSUPN Sudirman, tinggi ya, Suyoto. Dulunya sih kecil, hanya untuk orang yang sakit cacat veteran ya, dulunya cacat veteran, sekarang umum, gede, rumah sakitnya gede. Nah ini stop persis di depan rumah sakit Suyoto, jadi orang-orang bisa naik ini, naik bus. Ada bapak yang penderita disabilitas harus naik, bisa kayaknya bisa bisa pelan-pelan, pegangan. Duduk dulu aja Pak, duduk. Nah, dah. Dia dari periksa di rumah sakit Suyoto. Pak drivernya juga bagus kan, nungguin. Itu manusiawinya di situ tuh. Kalau nggak manusiawi ya bablas aja. Bagus, SOP-nya bagus. Nah, bapaknya ngetep ya. Ngetep, tapi alatnya lagi gangguan gitu. Ngetep ya, ngetep lagi gangguan. Harus sabar nunggu. Memang kadang sinyalnya nggak bagus, atau bisa jadi itunya lagi bermasalah kartunya. Rumah sakit Suyoto gede, rumah sakitnya punyanya tentara kan, punyanya Kementerian Pertahanan, gede. Nah ini bapak ibu ini mau naik lagi, ini ada penumpang bus. Nah, bapak naik duluan sambil ngetep. Nah ibunya juga ngetep pelan-pelan ya. Asik kan, naik bus itu nggak asik, bagiku asik kan. Yang penting kan traveling ini ke arah Cimuhi. Ini tembusan ke Pondok Indah juga ini. Ini orang-orang yang menghindari jalur Jepur Raya lewat situ. Jalurnya bagus sih, lumayan untuk terobosan bagus. Banyak orang pakai itu. Apa nih? Oh ya, Ricis Factory, Wingstop. Waduh, Wingstop. Nah ini ada ibu-ibu lagi yang mau naik nih, banyak penumpangnya, penggemarnya bus ini udah banyak. Lihat, buka dulu baru naik, gantian. Nah kan, tap udah lagi. Nah berhasil bapaknya belum, mau duduk dulu. Little Ubud makanan, Little Ubud. Nah ini flyover jembatan jalan tol ya, jalan tol dari Cawang yang sebelah kanan, kalau yang sebelah kiri dari Tangerang, dari airport, dari Pik 1. Yang ke kanan itu ke arah Jagorawi, sana itu
itu Pak. Apa itu Cikampek ya, Cikampek. Tuh kampung rambutan tuh, kampung rambutan lewat sini, lewat kampung rambutan. Kampung rambutan bisa keluarnya tol. Nah, itu dari Tangerang. Keluarnya tol dari Tangerang, dari P2, dari bandara. Di sana masuknya ke tadi Jagorawi, Cawang. Di sini ini sudah setiap hari macet. Pada pertigaan di sebelum ke arah Tanah Kusir pemakaman ada pertigaan yang harus ngantri terus setiap hari kerja maupun hari libur tetap aja macet. Jadi orang-orang warga sini yang lewat sini sudah terbiasa lah, sudah berpuluh tahun begini, tapi tetap aja mereka betah tinggal di Jakarta. Tetap aja tinggal di sini, mau nggak mau penghasilannya di sini, sumber nafkahnya di sini. belum mau turun, tapi nggak, memang peraturannya begitu, setiap ada bus stop dibuka, setiap ada bus stop dibuka. Macet. Bisnya ber-AC, jadinya ya nggak bosan, nggak capek pakai bis yang kembali dari Blok M ke arah Remboan, Pesanggerahan kan. Nah ini yang Jaklingko ini 3.500 juga nih, Metro Trans ini. Itu kerjasama dengan TJ Transjakarta, kartunya sama, ngeteknya sama persis, caranya sama. Dan yang mengagumkan itu para penumpang mobil kecil itu, siapa yang dekat dengan mesin tapnya di belakang sopir, dia selalu membantu untuk mengetapkan kartu-kartunya penumpang lainnya. Nanti kartunya dikembaliin lagi, itu caranya. Karena kan sudah terlanjur duduk di belakang, nggak bisa lah ngetap sambil berdiri, orang sempit begitu. Itu penumpang di belakang, penumpangnya dia ngetapnya itu minta tolong orang paling dekat dengan mesin tap, kartunya dikasih, ditap, nanti kembaliin. Itu kebiasaan bagus. Aku juga pertama kalinya juga melihatnya kagum juga. Bagus kok cara begini. Bahkan si drivernya juga kadang bilang duduk aja dulu, artinya duduk dulu, tenang dulu, baru ngetap. Kalau di bus kan ya, bus begitu masuk naik langsung ada alat tapnya, mudah. Kalau di ini kecil-kecil angkot ini kan tempat duduknya sempit, atapnya rendah, jadi bungkuk. Itu Mas Toyota ini udah lama sekali bertahan, tapi nggak ada mobil listriknya. Nggak ada. Mobil Jepang di Indonesia kan nggak ada mobil listrik. Indonesia kan dari Korea, dari Vietnam, dari Cina, dari Eropa. Jepang apa hybrid kali ya, hybridnya campuran nih. Nah, ini listrik Cina. Hybrid itu campuran antara bahan bakar BBM, bahan bakar minyak dengan listrik. Nah, listriknya itu mungkin digerakkan dari perputaran mesin yang digerakkan oleh minyak dari bahan bakar, mungkin disimpan di baterainya. Nah, itu dimanfaatin kombinasi antara bahan bakar minyak dan listrik.
itu yang dikembangkan oleh Jepang, kayaknya begitu. Maka kita nggak pernah, jarang yang lihat ada mobil listriknya Jepang. Nggak tahu kok begitu, atau mungkin perjanjiannya begitu, perjanjiannya puluhan tahun belum bisa memproduksi atau memasarkan, mengassembling mobil listrik, mungkin begitu. Jadi yang diproduksi terus-terusan BBM, berbahan bakar minyak, mungkin begitu. Dengar-dengarnya dari orang yang mengetahui begitu sih. Masuk akal. Kalau yang mobil listrik dari baru-baru kan dia nggak punya kontrak jangka panjang, dia pendatang baru, jadi memang datang dengan kontrak, isinya adalah kontrak mobil listrik. Kalau kontraknya orang Jepang, mobil Jepang kan kontrak semula berpuluh tahun yang lalu kan mobil berbahan bakar minyak, bukan listrik. Kecuali kalau si mobil listriknya itu mau dipasarkan atau diproduksi, di assembling di Indonesia, pakai kontrak baru, gandeng ATP apa sih ATP, pokoknya pemegang merek kendaraan itu harus kontrak baru yang memasarkan atau memproduksi atau mengassembling mobil listrik. Kalau yang sekarang kayaknya sulit, kayaknya loh, ini cuma ngomong-ngomongnya orang sih. Udah hampir masuk ke kawasan Tanah Kusir. Masuk kawasan Tanah Kusir, kan tahu ya Tanah Kusir itu apa? Pemakaman besar, pemakaman luas Tanah Kusir, umum itu artinya ya siapapun bisa pakai, muslim maupun non muslim, ada muslim dan non muslim di pemakaman Tanah Kusir. Mobil listrik bagus itu putih mobil listrik bagus. Cina Vietnam nggak begitu paham. Nggak terasa udah masuk kawasan Tanah Kusir. Ini sangat macet kalau ada jam-jam tertentu, pagi atau jam 3-an gitu, ambulan yang mau masuk ke area pemakaman, konvoi gitu, minta jalan diprioritaskan karena membawa jenazah. Diprioritaskan sehingga yang lainnya, kendaraan lain kan harus mengalah. Biasanya begitu. Atau di pintu masuknya kawasan Tanah Kusir itu banyak kendaraan keluar masuk orang berziarah. Ya pasti kan, kalau banyak kendaraan keluar masuk pasti menghalangi kendaraan lainnya, sehingga harus ngantri. Sudah kelihatan Tanah Kusir, kuburannya. Itu kuburan TPU Tanah Kusir kan. Ini ujung yang sebelah barat, ujung sebelah barat TPU Tanah Kusir.
hidrolik. Kayak batu hidrolik. Oh, batu hidrolik. Nah, di sini dulu tempat poolnya taksi, apa ya, taksi putih, maksudnya putih. Karena dijadiin area kuliner sama olahraga. Tuh, futsal, soccer chief, futsal. Ini pemakaman, ini tanah, ini kali Pesanggerahan yang sering banjir. Nah, ini ada pemakaman Chinese, udah lama pemakaman Chinese. Nah, ada kereta KRL lewat, itu dari Rangkas Bitung ke arah Tanah Abang. Kereta lewat. Rangkas Bitung BSDEB Serpong Bintaro Exchange, terus ke Pondok Ranji, Bintaro sektor 1, Bintaro sektor 3, terus ke Pondok Ranji. Nah, di sana Palmerah, Kebayoran Lama dulu, Kebayoran Lama, terus Palmerah Tanah Abang. Udah lumayan lancar. Di sini makamnya Bung Hatta. Yang aku tahu makamnya Bung Hatta yang nggak pakai rumah di depan. Itu Bung Hatta. Iya, Bung Hatta ada di sini, dimakamkan di sini. Tanah kusir yang pakai atap gaya Minang kalau nggak salah. Kuburannya. Ini kafling afterlife. Kafling afterlife. Kafling tanah ke surga. Aku sih tidak begitu membahas masalah ini. Banyak yang jual peralatan untuk kuburan, campur Muslim sama Kristen, nggak campur. Kuburan ya, harusnya kita lurus bisa, tapi sekarang diperboleh, nggak boleh karena macet kalau pagi. Makanya ini diarahkan ke arah Jalan Bendi, Tanah Kusir, Jalan Bendi. Melingkarin satu blok kawasan ini aja, satu blok kawasan Tanah Kusir aja. Ini belok kanan ke depan. Juga sih, jadi bus ini nggak boleh berhenti sembarangan, harus berhenti di pas stop, harus berhenti di situ. Nggak bisa, kalau zaman dulu kan dimanapun bisa di asal mengayunkan tangan ya udah bisa berhenti, terus bilang di dalam bus bilang Pak berhenti sini, berhenti. Sekarang nggak bisa, nggak boleh. Udah
tertib, lebih nyaman. Ini rumah-rumah tua zaman dulu, jalan di Tanah Kusir, jalan Bendo. Sekarang sepanjang jalan ini udah jadi gedung bisnis. Ini kantor atau toko, kantor. Oh iya, Umata, ada Umatanya. Ini restoran di depan Mak Cia. Ini tadi harusnya dari sana udah bisa tuh, dari sana. Ini muterin ini, muterin satu blok Tanah Kusir, spending. Nah, aku siap-siap mau turun nih sebentar lagi. Oh, banyak yang mau naik, banyak. Udah mau ke Blok M Majestic mungkin. Blok M Majestic. Oh, 3. Gantian dulu, gantian. Nanti lurus saja dari belok kiri. Belok kiri itu jalan Ciputat Raya. Jalan Ciputat Raya itu menghubungkan Ciputat dengan Pebayoran. Ini dari arah Tanah Kusir. Tanah Kusir. Masjid Raya Nurul Hidayah. Bisnya Rapi Taro. Nanti aku naik itu. Itu Ciputat Raya. Dari Ciputat ke Ciputat Raya. Panjang, Ciputat Raya itu panjang. Tanahnya luas sekali. Punya siapa dijual? Objek pajak ini belum melunasi pajak. Belum PBB-nya belum dibayar. Wih, gede itu, jutaan setahunnya. Tanahnya luas banget. Pantesan dan miliknya belum bayar. Apa sanksinya? Aku nggak tahu. Ada sekedar ditulisin begitu? Pasti enggak juga sih. Pasti ada sanksinya, denda kali, denda yang meningkat tiap tahunnya. Sepi ya, karena sekarang BBM lagi mahal kan, kita tahu. Dulu rame banget, tapi sekarang sepi. Oh, ya. Bentar lagi aku turun. Padel. Oh, tempat ada flight pedalnya di sini. Jalan Praja. Aku turun di depan itu. Bus stop di depan itu. Ya, siap-siap ya.
cari apa ya, pokoknya just walking around aja. Nanti baliknya lewat situ lagi, naik bus lagi. Ini sebelah kanan ini kuburan, ini sebelah kanannya kuburan. Tanahnya luas. Angkot jadul Kebayoran masih berfungsi kah mereka? Masih, lagi di servis. Taksi biru. Listrik. Udah ya, aku off ya. Udah nyampe sini. Makasih atas kebersamaan kita.